Halo teman-teman semuanya, selamat datang channel aku Good Nugroho. Ya, jadi di video pertama ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan teknik correlated item total correlation. Ya, jadi untuk uji validitas itu sebenarnya ada dua cara tuh guys. Yang pertama menggunakan teknik correlated item total correlation dan yang kedua menggunakan bivariate person. Tapi di video yang pertama ini kita akan membahas menggunakan teknik correlated item total correlation ya. Nah, akan aku jelaskan semua terlebih dahulu dan nanti kita akan eksekusi ya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke poin yang kedua yaitu pengertian uji validitas. Nah, uji validitas merupakan salah satu uji prasyarat yang digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang hendak diteliti secara akurat. Nah, biasanya untuk para mahasiswa sebelum kalian terjun lapangan ya atau turlap, itu kalian pasti membuat skala dan membuat butir-butir item ya kan. Nah, biasanya setelah kalian membuat butir item itu ada yang namanya expert judgment tuh ya, expert judgment. Nah, di expert judgment itu fungsinya apa tuh? Nah, fungsi dari expert judgment itu untuk menyempurnakan pernyataan yang telah kalian buat agar lebih spesifik untuk mengukur variabel yang hendak kalian teliti. Oke, di sini paham ya? Nanti kalau nggak paham langsung aja tinggalkan di kolom komentar pertanyaan kalian. Ya, kita masuk ke poin yang ketiga, proses uji validitas ya. Nah, sebelum kalian melakukan uji validitas, kalian wajib mencari mencari nilai R tabel. Nah, untuk mencari nilai R tabel di sini ada dua cara nih guys. Yang pertama menggunakan rumus yang akan kalian ketikkan nanti di compute variabel ya, dengan rumus IDFT dalam kurung 0,975,n. Nah, n di sini ini simbol sampel ya, simbol sampel. Makanya di sini ini ada n-2. Artinya jumlah sampel dikurangi 2. Contoh, seandainya sampel kalian ada 30, kurangi 2 berapa? 28 kayak gitu ya. Dan cara yang kedua menggunakan tabel R tabel. Nah, untuk cara yang kedua ini biasanya nyari di Google banyak tuh guys ya. Google banyak tuh. Kalian tinggal ketik aja tuh tabel R tabel kayak gitu ya. Nah, setelah kalian menemukan nilai R tabel, kalian akan mencari nilai R hitung. Nah, gimana tuh caranya mencari nilai R hitung? Nah, kalian nanti masuk ke SPSS, kalian cari analyze, scale, reliabilitas, statistik, dan kalian masuk ke poin statistik ya, masuk ke statistik, kalian centang nih scale if item deleted. Oke, nanti kita akan praktekkan langsung ya. Jadi kita langsung aja masuk ke poin yang keempat, yaitu pengambilan keputusan ya. Nah, jadi setelah kalian menemukan nilai R hitung dan R tabel, kalian bandingkan tuh nilainya guys ya. Kalian bandingkan nilainya. Seandainya atau jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, artinya item itu valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item tidak valid ya. Nih, harusnya ini warnanya hijau sih guys. Kalau hijau kan biasanya konotasinya lebih ke lebih ke setuju ya, atau valid biasanya. Ini ya, nah, biar lebih mudah nih dipahami ya, biar lebih mudah. Nah, kita masuk ke poin yang kelima yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas merupakan uji prasyarat merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas suatu kuesioner dan mengukur sejauh mana kuesioner itu dapat digunakan. Apabila alat ukur digunakan 2 kali untuk mengukur variabel yang sama dan hasil pengukuran tersebut tetap atau konsisten, kurang S nih, konsisten, maka kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliable. Nah, jadi tujuan dari uji reliabilitas itu untuk melihat ya, seandainya nilai reliabilitas kalian tinggi dan sudah kalian uji tetap konsisten hasilnya, itu dapat dipastikan bahwa
kuesioner yang udah kalian buat itu reliable ya. Tapi di situ tetap ada standarnya nih guys ya. Standarnya ada di poin yang ke-6. Nah ini dia. Menurut Chanakhi, reliabilitas yang tinggi ditentukan oleh nilai RxX atau Cronbach alpha mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, kuesioner dianggap sudah cukup nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,700 atau 0,7 ya. Jika nilai reliabilitas kalian atau nilai Cronbach alpha-nya kalian lebih dari 0,7, itu artinya nilai kalian sudah cukup ya, atau sudah memenuhi standar reliable. Nah, di sini ada batasan-batasannya ya. Jika nilai alpha atau Cronbach alpha kurang dari 0,5, maka reliabilitas rendah. Jika nilai alpha lebih dari 0,7, maka reliabilitas mencukupi. Jika nilai alpha lebih dari 0,8, menandakan seluruh item dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika nilai alpha lebih dari 0,9, maka reliabilitas sempurna. Oke. Nah, biasanya nilai reliabilitas ini akan dipengaruhi oleh item kalian yang gugur, guys. Semakin sedikit item yang gugur, itu biasanya nilai reliabilitasnya tuh akan semakin tinggi ya. Apalagi seandainya item kalian nggak ada yang gugur, itu pasti dia dipastikan nilai reliabilitasnya tinggi. Tetapi jika banyak item yang gugur ya, itu pasti nilai reliabilitas kalian pasti rendah tuh guys. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita masuk ke SPSS ya. Nah, di sini aku udah ada datanya. Data yang akan kita eksekusi ya. Ini penelitianku yang dulu guys. Waktu itu aku neliti apa tuh ya? Dukungan sosial dan coping stress kalau nggak salah. Pengaruh, di situ aku mencari pengaruh ya. Jadi 2 variabel. Analisis regresi sederhana. Oke. Kita lanjut lagi. Bagaimana cara mencari nilai validitasnya? Pertama-tama kalian masuk ke transform compute variable ya. Kalian masukkan tuh rumus yang telah aku jelaskan ya di poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Pertama kalian tulis ya target variable. Kalian ketikkan nih R tabel biar mudah nanti guys. R tabel. Setelah itu kalian masukkan rumusnya ya. Untuk rumus yang tadi kan di sini n kan guys ya. Sebenarnya kan n. Oke, aku ubah dulu biar kalian mudah memahami guys. Sebenarnya kan n. Nah, n itu apa? N itu total sampel ya, total sampel. Nah, untuk rumus ini, untuk mencari nilai n di sini ya, di rumus ini kalian harus mengurangi total sampel dikurangi 2. Karena di sini sampelku ada 28, ada 30, maka nanti untuk n-nya di sini 28 guys ya. 28 nih. Ubah 28. Nah, 28 ya. Kalian sesuaikan ya nanti ya. Seandainya sampel kalian ada 50 kurangi 2 berapa? 48. Oke. Oke, setelah itu kalian klik OK ya. Oke, klik OK. Nah, setelah kayak gini nanti akan muncul nih guys di bagian sini, bagian data view nanti akan muncul R tabelnya. Nah, di sini diketahui nilai R tabel yaitu 0,37 ya. Ingat ya, 0,37 ya. Nah, setelah kalian menemukan nilai R tabel, kalian tinggal mencari nilai R hitung. Nah, gimana tuh caranya? Kalian masuk ke analyze, kalian cari scale reliability ya. Kalian masukkan ya. Kalian masukkan seluruh total item kecuali total item. Kecuali nilai total ya maksudnya, kecuali nilai total. Ya. Kalian masukkan di sini ke bagian item. Kalian masuk ke statistik. Jangan lupa nih kalian centang scale if item deleted. Nah, kalian centang ini ya. Setelah itu kalian continue dan kalian klik OK. Nah,
Setelah kalian klik OK, di sini nanti akan muncul nih guys. Di bagian correlated item total correlation, ini nilai R hitung ya, ini R hitung. Ini udah muncul R hitungnya, dan ini adalah nilai reliabilitasnya ya. Ini di clone baca apanya ada 863, ini udah sempurna ya. Karena nilai R hitung kalian di sini ada yang gugur, maka clone batch alpanya ini belum sempurna guys ya. Belum sempurna tuh. Jadi perlu di analisis ulang. Nah, untuk mempermudah analisisnya atau untuk mempermudah perbandingan antara R tabel dan R hitung, kalian copy aja nih guys, kalian copy ke Excel. Contohnya kayak gini ya. Nih guys. Jadi untuk correlated item ini, untuk correlated item ini R hitung guys ya. Nah, karena tadi udah ketemu nilai R tabelnya sebesar 0,37, kalian bandingkan tuh guys. Untuk nilai R hitung yang kurang dari 0,37 itu artinya gugur ya teman-teman ya, gugur atau tidak valid. Nah, karena di sini ada beberapa item yang tidak valid atau gugur, kita wajib untuk melakukan uji ulang sampai benar-benar item tidak ada yang gugur. Oke? Nah, ini untuk putaran yang pertama ini ya, karena masih ada yang gugur. Di sini aku lanjut ke putaran yang kedua. Dan ternyata masih ada dua item yang gugur nih guys, yaitu item nomor 27 dan item nomor 37. Nah, untuk putaran yang ketiga ternyata tidak ada item yang gugur ya, atau itemnya udah valid semua. Nah, mungkin kalian bertanya, Mas, itu untuk warna hijau itu artinya apa? Nah, untuk warna hijau ini artinya nilai paling rendah, tetapi masih di atas nilai R tabel ya. Nah, dari keseluruhan nilai ini ada satu item yang paling rendah dan ada satu item yang paling tinggi. Ini emang aku sengaja aku kasih warna hijau nanti untuk mempermudah aku waktu interpretasi ya. Untuk membuat itu guys, untuk membuat tabel interpretasi. Nah, di setiap kalian melakukan uji validitas atau di setiap putaran nanti akan muncul nilai reliabilitasnya tuh guys. Nah, jika item kalian tidak ada yang gugur, itu dapat dipastikan nilai reliabilitasnya tuh semakin tinggi guys. Nah, contohnya ini ya, karena di sini masih ada item yang gugur. Ya, ini pasti nilai reliabilitasnya rendah nih guys, yaitu 0, ya ini sudah sempurna nih guys, sudah sempurna tapi belum valid. Nah, di putaran yang kedua kan semakin sedikit nih guys ya, kalian perhatikan semakin sedikit. Nah, ini pasti nih nilai reliabilitasnya pasti meningkat nih, yaitu 0,939. Nah, untuk putaran yang ketiga karena nggak ada yang gugur, itu meningkat lagi nih guys, menjadi 0,947. Nah, ini untuk putaran yang terakhir ini udah valid ya. Ini artinya udah valid karena nggak ada item yang gugur. Oke teman-teman. Nah, kita kembali ke sini, pengambilan keputusan untuk nilai reliabilitasnya. Jika nilai alpha atau clone batch apa ya, di sini aku singkat nilai alpha, kurang dari 0,5 maka reliabilitasnya rendah. Jika nilai alpha lebih dari 0,7 maka reliabilitas mencukupi. Jika nilai alpha lebih dari 0,8 maka nilai reliabilitas cukup kuat atau kuat ya. Jika nilai alpha lebih dari 0,9 reliabilitasnya sempurna. Nah, karena di sini nilai reliabilitasku lebih dari 0,9 yaitu 0,947 maka reliabilitasnya sempurna ya teman-teman ya. Nah, ini dia sempurna ya, sempurna. Nah, sempurna. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja untuk mencari nilai validitas menggunakan teknik
correlated internal correlation ya. Untuk pembahasan yang kedua atau di video yang kedua nanti kita akan mencari nilai validitas menggunakan bivariate percent. Itu caranya udah beda ya. Caranya udah beda, tapi untuk poinnya tetap guys untuk mencari nilai validitas. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton dan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan skripsi kalian cepat selesai. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.